Basel II atau Lembaga yang Mengatur Perbankan Internasional mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari manusia, proses internal, sistem, atau dari kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur. Selanjutnya, saya Nadia ingin menjelaskan mengenai manajemen risiko operasional sangat penting diterapkan dengan tujuan berikut. Yang pertama, meminimalisir terjadi posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham atau shareholder value. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis risiko operasional. Di antaranya ada manual risk, computer risk, pegawai outsourcing, kecelakaan kerja, globalisasi dalam konsep dan produk, serta kesalahan produksi barang dan tidak adanya kesepakatan tentang penukaran produk. Kategori risiko operasional. Kategori risiko operasional itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, risiko kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Yang kedua, risiko kegagalan mengelola SDM. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, tetapi juga merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko dari karyawan tersebut akan terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, risiko sistem. Sistem dan teknologi bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Di lain pihak, sistem tersebut akan memunculkan risiko baru bagi organisasi. Jika perusahaan terlalu tergantung pada sistem komputer, maka risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer akan semakin tinggi. Yang keempat, risiko eksternal. Risiko eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Kejadian semacam itu biasanya jarang terjadi tetapi mempunyai dampak yang cukup besar. Pengukuran risiko operasional. Salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan 2 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, dan yang kedua ada tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Contohnya, untuk risiko gagal bayar atau default dan kesalahan pemrosesan transaksi. Kemudian, untuk langkah-langkah identifikasi risiko operasional, yang pertama, lakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Kedua, mengembangkan database mengenai jenis kerugian, loss event yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Yang ketiga, gunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Selanjutnya yaitu perubahan karakteristik risiko operasional. Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, di zaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Misalnya, karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara semacam itu memunculkan risiko kesalahan pencatatan melalui karyawan yang kecapean, sehingga mencatat angka yang salah. Frekuensi kesalahan tersebut cukup sering karena karyawan sering lelah, misal pada waktu sore hari. Tetapi kesalahan tersebut biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Misal seharusnya mencatat 11.000 tetapi dicatat 10.000, sehingga ada selisih sebesar 1.000. Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu akan menghilangkan kesalahan pencatatan karena kecapean, karena sistem komputer tidak akan mengalami kelelahan. Frekuensi kesalahan dengan demikian bisa diturunkan, tetapi muncul jenis risiko yang baru. Jika terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer tersebut, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Sebagai contoh, serangan virus terhadap sistem komputer atau pembobolan terhadap sistem komputer perusahaan mempunyai frekuensi yang relatif rendah,
Tetapi jika hal tersebut terjadi, kerugian yang timbul akan cukup besar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, di mana kami telah membahas definisi risiko operasional, pentingnya manajemen risiko operasional, jenis-jenis risiko operasional, kategori risiko operasional, pengukuran risiko operasional, langkah-langkah identifikasi risiko operasional, dan perubahan karakteristik risiko operasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar. Salah satu contoh risiko operasional ialah kesalahan manusia, di mana perusahaan mengalami kesalahan pencatatan, sistem pengawasan internal yang kurang memadai, atau kegagalan sistem komputer, dan lain-lain.